Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Rohair dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah peminatan dengan Ibu Pembimbing Riri Sitompul. Tugas hari ini mengenai perkembangan transportasi dari masa ke masa. Saya akan mengambil materi yang saya bawakan ini dari ruang guru. Artikel sejarah kelas 12 ini akan membahas mengenai bagaimana sejarah perkembangan teknologi transportasi. Zaman sudah semakin modern, sarana transportasi sudah semakin maju, mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa. Oh iya, Kita kenalan dulu ya dengan apa yang dimaksud transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Sejarah roda kayu. Untuk memindahkan beban yang lebih berat, manusia menggunakan teknik menyeret beban. 2. Roda kayu bergalur. Berkembang sekitar 3.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. 3. Gandar poros kayu. Dengan membuat taki pada bola kayu, ternyata roda kayu enggak bisa bergelinding sempurna. Pelek roda. Pelek pada roda pun mulai dibuat. Kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek. Jeruji roda. Agar roda lebih ringan, dibuatlah jeruji pada roda sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. 6. Ban karet. Sekitar tahun 1839, Charles Goodyear memperkenalkan teknik vulkanisasi untuk mengolah karet menjadi ban. Nah, transportasi pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Mari kita bahas satu persatu. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak banget jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an. Untungnya, satu dekade kemudian, mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan kendaraan. Mobil dari masa ke masa. Tahun 1870, mobil uap digunakan oleh Prancis selama masa Perang Dunia I tahun 1870 untuk membawa senjata. Tahun 1880, mobil diesel. Pertemuan pertama kali diperkenalkan tahun 1880-an. Mobil diesel membuat perjalanan lebih cepat. 1960, mobil modern. Teknologi mobil saat ini
sudah lebih modern sejak dikembangkan mesin diesel. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Nah, perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya adalah kereta api rel magnetik. Mengenal kereta maglev. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 milimeter di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Maglev dapat melaju hingga kecepatan 603 km per jam. Walaupun sekarang masih sedikit digunakan, kereta api ini diperkirakan menjadi kereta api masa depan. Kereta ini sudah digunakan oleh negara-negara seperti Jepang, Cina, Prancis, Jepang, Jerman, Spanyol, Italia, Inggris. Ini keretanya. Transportasi udara. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus bermotivasi hingga akhirnya lahirnya teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara loh. Dimulai dari udara loh. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang tinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikut ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk kala itu. Pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa digunakan mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seseorang insinyur bernama Henry Honda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja pesawat jet yang diterapkan pada pesawat adalah mengisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus, Boeing mulai digunakan untuk menumpang. Transportasi air. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia. Perkembangan transportasi air nggak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dengan memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air
yang umumnya untuk kepentingan militer. Gimana squad? Ternyata transportasi juga punya sejarah yang panjang ya. Perkembangan transportasi punya berbagai dampak loh. Dampak positifnya, manusia menjadi lebih mudah berpergian, mengirim barang antar wilayah yang lebih cepat, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dampak negatifnya adalah makin banyak populasi udara, berkurangnya sumber daya alam untuk membuat berkendara, sampai kemacetan. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.